Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hastian Arifan Akbar, guru SD Negeri Krasak 02 Kabupaten Brebes, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana terdapat percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ovi? Alhamdulillah baik Pak Astian. Baik ya Bu Ovi. Alhamdulillah pada hari ini seperti pada jadwal kita, Bu Ovi akan melakukan sebuah supervisi akademik. Nah, tapi sebelumnya saya melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Iya, monggo. Jadi nanti sebelum di kelas, jadi saya sudah tahu dulu apa yang mau Ibu laksanakan. Iya. Nah, kira-kira Bu Ovi untuk supervisi nanti mapel apa yang akan Bu Ovi sampaikan? Mata pelajaran yang akan saya sampaikan nanti IPA, yaitu tentang rantai makanan Pak Astian. Oke, berarti materinya tentang IPA, Iya. mapelnya tentang IPA, materinya tentang rantai makanan. Iya. Dan apa Bu tujuan dari pembelajaran itu? Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami pengertian rantai makanan. Mereka tahu mana yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen, dan pengurai di dalam ekosistem. Baik, berarti itu tujuan dari pembelajaran Ibu. Dan dari tujuan pembelajaran tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan pada pembelajaran nanti? Ya, saya ingin menerapkan budaya disiplin Pak Astian melalui kegiatan berbaris sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Itu yang pertama. Kemudian saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan dan minat belajarnya. Jadi di sini ada dua yang ingin ditingkatkan sama Bu Ovi. Iya. Yang pertama itu dengan menerapkan budaya positif. Iya. Di mana budaya positif itu mampu menjadi kebiasaan di saat Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Iya. Kemudian yang kedua, Bu Ovi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi nanti kalau di pembelajaran berdiferensi ada konten konsep, Iya. ada proses, dan yang terakhir produk Ibu. Iya, produk. Baik Ibu, berarti nanti yang diajarkan mau kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Ada 19 siswa. Ada 19. Iya. Terus materinya itu pada semester 1. Dan pembelajaran saya yang harapkan itu mampu meningkatkan kompetensi dan potensi siswa itu sendiri. Baik Bu. Iya. Berarti nanti saya tunggu ya Bu supervisinya nanti seperti apa. Iya. Dan nanti kita melakukan percakapan kembali setelah supervisi itu selesai. Iya, terima kasih Bu. Nanti sampai ketemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
semangat apa belum? Semangat ya, kita tepuk semangat. Untuk mengawali kegiatan kita harus semangat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya mari kita baca surat Al-Ikhlas ya bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Dengan kita berdoa dan membaca surat tadi ya, kita harapkan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang senangnya kenapa? Apa ada yang dirasakan kenapa? Nemu uang? Enggak ya. Ada lagi senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Mau ikut pelajaran apa bagaimana? Oh iya, ikut pelajaran berarti kamu antusias sekali ya mengikuti pelajaran hari ini. Ya, hari ini pelajarannya apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ya, hari ini pelajarannya IPA, yaitu mempelajari rantai makanan. Ya, ada yang tahu rantai makanan? Ada yang tahu? Ya, kamu kalau lapar kira-kira untuk bisa mengenyangkan kita butuh apa? Makan. Nah, makanan yang kita makan itu tidak hanya manusia yang butuh, tapi semua makhluk hidup. Ada apa saja makhluk hidupnya? Hewan, terus tumbuhan, dan manusia ya sendiri ya. Nah, peristiwa dimakan antara makhluk hidup itu disebut dengan rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses makan dimakan yang dimaksud dengan rantai makanan. Siap? Ya, mari kita melihat video terlebih dahulu ya agar memperjelas pelajaran kali ini. Ya, monggo silakan dilihat. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen,
dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Silakan diperhatikan ya. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Bagaimana anak-anak? Sudah sedikit paham atau paham sekali atau bagaimana tentang rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Bu Guru tanya. Rantai makanan apa itu? Peristiwa makan dimakan. Betul Naomi ya. Beri tepuk tangan untuk Naomi ya. Ya, peristiwa makan dimakan. Kita manusia ya, itu kan makan bisa membuat makanannya sendiri ya. Iya, tapi kalau makhluk hidup, hewan dan tumbuhan ada yang bisa membuat makanan sendiri dan ada yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa itu disebut dengan apa? Heterotrof. Kalau yang bisa autotrof ya. Nah, untuk yang bisa itu yang mengandung yang merupakan tanaman, yang merupakan tanaman ya. Tanaman bagaimana bisa membuat makanannya? Dengan melalui proses fotosintesis ya. Makanan dibuat baik itu rumput atau pohon, pokoknya yang punya daun-daunan itu menghasilkan makanan. Kemudian dimakan siapa tadi contohnya kalau di sawah? Rumput dimakan siapa? Tikus ya. Tikus itu yang makan langsung dari tanaman disebut apa, ada yang tahu? Produsen. Produsen bukan. Produsen itu yang membuat makanan sendiri. Kalau kita manusia yang buat tempe
namanya produsen. Yang buat apa itu namanya bakso, produsen bakso itu orang yang memproduksi. Nah, kalau makanan untuk hewan, tanaman atau makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri itu disebut produsen. Apa? Produsen. Kalau yang makan, yang mengkonsumsi itu disebut dengan konsumen, ya, konsumen. Nah, konsumen yang makan langsung dari tanaman disebut konsumen tingkat 1. Tingkat berapa? 1. Berarti tadi tikus makan rumput disebut dengan konsumen tingkat 1. Terus tikus dimakan apa lagi? Ular. Berarti ular konsumen berapa? 2. Ular dimakan apa lagi? Elang. Elang konsumen berapa? 3. Elang mati. Jadi apa? Jadi bangkai. Nah, bangkai ya. Kemudian dikuraikan. Dikuraikan oleh siapa? Jamur. Itu namanya decomposer atau kita sebut dengan pengurai, ya. Bisa berupa bakteri dan jamur. Jelas ya? Ya, lebih jelasnya lagi kita akan bentuk kelompok, ya. Ada kelompok yang menggambar, iya. Ada kelompok yang menulis, ada, iya. Ada kelompok yang praktek, ada, iya. Dan nanti kita buat, ya. Siap ya? Iya, siap. Nah, kita bagi kelompok ya anak-anak. Ada kelompok yang nanti membuat gambar, ya, nanti membuat tulisan dan mempraktekannya. Kita bagi dulu untuk kelompok yang pertama ini, ya, bisa nanti digambar. Ini silakan didiskusikan dulu, ya. Kemudian ini kelompok yang kedua siap dengan meringkas dan nanti menulis, ya, bisa dikerjakan. Kelompok yang terakhir mempraktekkan, ya, nanti bisa dipraktekkan untuk gambarnya bagus, ya. Lanjut. Ini kamu gambar apa? Ini gambar apa, Mas? Tikus, ya, bagus, ya. Tingkatkan lagi, ya. Ini kelompok yang menulis, membuat ringkasan. Sudah ketemu inti dari tulisannya? Sudah, ya? Ya, silakan ditulis. Yang lain juga ikut membaca, ya. Ya. Ini kelompok yang praktek. Siap, praktek sudah tahu ini maksudnya apa? Ada apa ini? Ada ini apa? Rumput. Ini ikan. Ini berarti kira-kira yang hidupnya gimana? Di sungai? Ya. Iya. Kayaknya sungai betul. Ya, nanti itu, ya, dipraktekkan ke depan, ya. Kira-kira apa, ya? Semangat, ya. Dilengkapi apa yang bisa langsung pakai karena ini ya gampang sekali. Sudah siap? Yo, siapa yang mau maju duluan? Produsen mana? Mari kita praktekkan. Ini gambarnya, ya. Lanjut, ini konsumen tingkat 1 siapa? Lagi, ada lagi? Terakhir. Langsung paham, ya, gampang, ya, mudah sekali. Bisa, ya? Nah, dari pertama, dari ini nanti menulis, ya, membuat ringkasan. Hai. Sudah selesai apa belum? Sudah. Kumpulkan. Kumpulkan.
kalian dalam perasaan dari hati ke hati ya. Itu setelah mengikuti pelajaran ya, bersama Bu Ovi dengan cara menulis di kertas kecil ini ya. Nah ini yang belum. Ini sudah ya. Lagi. Ini sudah ya. Nah, ya. Silakan ditulis 1 menit perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Ya, perasaannya sedihkah, senangkah, ya, atau bagaimana? Silakan ditulis. Sudah? Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya, coba Bu Ovi minta perwakilan dari kelompok menggambar Ajis. Atau siapa yang mewakili? Ajis sudah? Ajis, ya silakan maju ya. Ya, beri kesempatan Ajis untuk membacakan perasaannya hari ini. Halo. Yuk lihat ke depan. Yuk, silakan dibaca. Oh ya, terima kasih. Senang sekali pelajarannya ya hari ini. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, dari sini siapa yang mewakili? Sasa, boleh maju. Nah, boleh. Nanti satu lagi ya. Senang sekali dengan pelajaran hari ini. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Yang terakhir dari kelompok ini. Bella. Silakan Bella. Yang keras Bella suaranya. Oh iya, senang sekali belajar dengan teman-temannya. You are the best friend. Ya, beri tepuk tangan ya. Ya sudah, soalnya sudah dikerjakan. Refleksinya sudah ditulis masing-masing, sudah dibacakan lagi. Berarti menandakan kegiatan pelajaran hari ini sudah selesai. Bu Ovi mengucapkan terima kasih sekali. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa. Silakan disiapkan. Ya, alat-alat tulisnya dibereskan terlebih dahulu, terus kita berdoa. Masih dalam posisi semula, membereskannya kalau kita ya. Sudah? Ayo kita siapkan. Siapa berdoa? Silakan nanti langsung pulang, tidak usah mampir-mampir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Setia Arifan, guru SD kelas 2 Kabupaten Brebes, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2020. Ini saya akan melakukan percakapan coaching dengan rekan guru saya bernama Bu O Tafiani Nur Aziza. Dan pada percakapan pasca observasi ini juga saya digabung dengan pendamping saya, pengajar praktek saya, dengan Ibu Puspiah MPT. Berikut cuplikan pasca observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Baik, kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu. Kita sudah melakukan praktek point. Kali ini saya akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Ovi. Apakah Bu Ovi sudah siap? Insya Allah siap. Baik Bu Ovi. Sekarang ini bagaimana perasaan Bu Ovi setelah melakukan observasi? Saya merasa senang dan lega sekali Pak, karena sudah melakukan praktek bersama dengan murid dan tentunya didampingi sama panjenengan. Baik sekali Bu Ovi ini ya. Baik Bu Ovi, kira-kira pada percakapan pasca observasi ini apa yang ingin Bu Ovi dapatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran dia. Jadi saya merasa tadi itu sedikit kurang Pak. Dilihat dari setiap murid itu masih ada yang belum fokus dan ngobrol dengan temannya sendiri-sendiri. Baik Bu, saya memperhatikan ya Bu, waktu percakapan praobservasi dengan setelah Bu Ovi melakukan observasi sesuai dengan tujuan pembelajaran sama Bu Ovi, ada yang kurang. Nah, baik Bu Ovi. Kemudian menurut Bu Ovi, pembelajaran seperti apa yang bisa membuat anak itu merasa senang dan lebih termotivasi? Menurut saya itu pembelajaran dengan memberikan ice breaking. Ice breaking yang mampu memberikan suasana nyaman dan menyenangkan bagi murid pastinya. Jadi mereka itu merasa senang di tengahnya pelajaran. Ice breaking bisa diberi di awal, di tengah atau di akhir. Saya perlu membangkitkan semangat mereka agar semangat mereka itu meningkatkan hasil pembelajaran yang kita lakukan. Saya memperhatikan dari Bu Ovi itu sebelum masuk kelas ada budaya positif juga. Bu Ovi sudah mengatur siswanya berbaris sebelum masuk kelas. Cuman breaking itu lebih baik kalau dilaksanakan pada awal pembelajaran itu. Baik Bu Ovi, untuk berikutnya apa saja yang telah Bu Ovi laksanakan untuk mengatasi siswa yang kurang motivasi dan cenderung asik mengobrol dengan temannya ketika Bu Ovi itu sedang belajar? Saya akan melakukan mindfulness untuk mengharapkan siswa tetap fokus dan konsentrasi. Jadi mungkin akan membuat kelas menjadi lebih kondusif. Baik, jadi penerapan teknik stop, mindfulness di tengah pembelajaran itu membuat siswa lebih konsentrasi. Baik Bu Ovi, kemudian hal-hal apa saja yang menurut Bu Ovi yang bisa meningkatkan minat belajar siswa kelas ini? Saya akan memberikan beberapa permainan yang menyenangkan mungkin di dalam pembelajaran di kelas saya, seperti tebak-tebakan, bermain pantun, dan beberapa permainan yang lain mungkin yang kaitannya masih berkaitan dengan materi di kelas. Kemudian Bu, berarti kaitannya dengan materi di kelas disesuaikan dengan beberapa permainan yang menurut Bu Ovi itu mampu meningkatkan motivasi siswa. Baik Ibu, untuk selanjutnya berdasarkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira penyampaian Ibu ke siswa atau siswa dalam mengikuti pelajaran itu berada di skala berapa? Dan keinginan Bu Ovi itu untuk mencapai skala berapa? Gitu. Saya mungkin ya Pak masih di level 5. Iya, saya ingin dan
akan meningkatkan lagi pada posisi level cukup 7 saja Pak. Saya akan memberikan permainan speaking tadi itu sebelum memulai KBM, dan di sela kegiatan nanti itu saya akan menerapkan teknik stop mindfulness untuk mengembalikan konsentrasi pada murid. Jadi harapannya Bu Ovi nanti, Bu Ovi akan menerapkan teknik mindfulness stop itu sebagai arah mengarahkan siswa itu agar lebih termotivasi, agar lebih konsentrasi terhadap materi yang dipelajari. Tadi juga Bu Ovi juga sudah melakukan praktik baik ya, pembelajaran itu juga sudah berdiferensiasi. Saya memperhatikan mulai dari itu konten, proses, kemudian menghasilkan suatu produk atau sebuah karya. Nah, baik Bu Ovi, kira-kira apa rencana Bu Ovi untuk mengatasi masalah Bu Ovi ini? Saya akan merencanakan dan menuliskannya itu nanti Pak terlebih dahulu pada modul ajar, dan mencari referensi mana yang menarik dari pembelajaran saya di kelas. Baik, menurut Bu Ovi ini, apa yang Bu Ovi lakukan untuk pembelajaran yang menyenangkan? Banyak rekan guru mungkin di komunitas praktisi saya ya Pak, saya akan menyampaikan juga rencana saya. Itu melalui komunitas praktisi, Bu Ovi akan berdiskusi dan mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan guru. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana Bu Ovi mengatasi kendala masalah yang dihadapi itu? Kendala yang masih sering saya alami itu mencari ide-ide yang terbaik dalam mengelola kelas agar menjadi kelas yang lebih memusatkan pada kebutuhan murid Pak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa minat dan kebutuhan masing-masing murid kita itu kan berbeda-beda. Benar sekali Bu. Jadi tadi sudah menerapkan pembelajaran salah satu cara Ibu untuk mengatasi masalah murid, karena mereka itu mempunyai belajar yang berbeda, minat yang berbeda, kebutuhan mereka juga berbeda, karena karakter setiap masing-masing murid itu juga berbeda. Nah baik Bu, kira-kira siapa rekan kerja yang mungkin saat ini bisa membantu Bu? Banyak Pak, banyak rekan kerja saya yang membantu, bukan hanya di sekolah ini saja Pak. Sebenarnya saya juga bergabung pada WA group dan komunitas lain di luar sekolah. Mungkin di sana saya akan mengkomunikasikan permasalahan saya di kelas. Baik Bu. Berarti Bu Ovi itu punya komunitas lain selain di komunitas praktisi sini Bu? Iya. Luar biasa sekali Bu Ovi ini. Jadi Bu Ovi itu punya banyak wawasan dari mereka ya. Nah Bu Ovi, kira-kira dari rencana Bu Ovi tadi, kapan Bu Ovi itu akan memulai? Saya insya Allah akan memulai di minggu ini, merencanakan terlebih dahulu varian tadi SPG yang menarik apa, dan kompetensi sosial emosional yang kita memiliki semangat murid. Oke. Berarti Ibu di sini itu masih berpikir bahwa penerapan pembelajaran di kelas itu masih belum. Jadi nanti rencananya Bu Ovi akan meningkatkannya ya Bu. Nah, adakah target terselesainya kapan? Insya Allah mungkin pekan depan saya berhasil mempraktikkannya di kelas Pak. Depan insya Allah ya Bu. Baik Bu, saya tunggu pekan depan untuk mengetahui target Bu Ovi sudah sampai nanti. Gitu ya Bu? Ya, siap, saya butuh bantuan dan pantauannya dari jenengan Pak Aslian. Baik, sampai ketemu di minggu depan. Saya pengen tahu perkembangan Bu Ovi itu seperti apa. Terima kasih Bu Ovi. Mungkin cukup kali ini ya. Iya. Apakah perasaannya bagaimana? Senang. Sudah nyaman ya? Sudah nyaman, plong. Dan sudah punya solusi. Iya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Aslian. Sampai ketemu di percakapan. Iya. Iya. Baik, demikian tadi percakapan coaching pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Bu Ovi, dengan didampingi dengan pengajar praktik saya Bu Kustia MPT. Mungkin
Saya akan mengawasi atau memantau terus setelah dilakukan percakapan saya dengan masa observasi untuk melihat perubahannya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Hastian atas kegiatan supervisi yang telah dilakukan, di mana saya mendapatkan ilmu baru akan pembelajaran sosial emosional melalui kegiatan percakapan coaching di pasca observasi. Saya menemukan sebuah solusi dari pembelajaran saya di kelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Tetap semangat dan menggerakkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya pada modul 2.3. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.